warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa sehat. Perkenalkan, nama saya Elo Muzayana Vina, NIM 170810101066 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya mengambil mata kuliah Manajemen Keuangan, di mana saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan dan berbagi sedikit ilmu mengenai struktur modal. Akan berbagi sedikit ilmu terkait dengan pengertian, teori, fungsi, tujuan, komponen, faktor, serta contoh dari struktur modal. Penataan modal merupakan instrumen penting bagi manajemen perusahaan untuk mempertahankan posisi keuangan mereka untuk menjadi tetap sehat dan memenuhi prasyarat keuangan yang ada di dalam pasar. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan dari hutang jangka panjang dengan modal sendiri suatu perusahaan menurut Rianto 2001. Struktur modal merupakan cerminan dari kebijaksanaan suatu perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang akan dikeluarkan, karena masalah struktur modal erat hubungannya dengan kapitalisasi suatu perusahaan yang akan mendorong serta menyokong proses produksi suatu perusahaan. Struktur modal akan menjadi masalah yang penting bagi suatu perusahaan karena baik dan buruknya struktur modal berpengaruh langsung terhadap finansial perusahaan. Itu terkait dengan teori struktur modal. Teori yang pertama yaitu agensi teori yang dikemukakan oleh Michel dan William pada tahun 1976 yang menyatakan bahwa manajemen merupakan agen dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan, di mana para pemegang saham ini berharap bahwa agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan dari pemegang saham atau pemilik perusahaan. Berikutnya yaitu signaling teori. Menurut Brigham dan Houston pada tahun 2001, isyarat merupakan tindakan dari manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk kepada investor tentang prospek manajemen suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu teori pendekatan tradisional. Pada saat melakukan teori pendekatan tradisional, maka akan terjadi pengelolaan dan pemetaan struktur yang lebih optimal. Dan struktur modal dapat diubah dan disesuaikan guna mendapatkan nilai yang optimal bagi perusahaan. Menurut penelitian Brigham pada tahun 1999, konsep trade-off theory dalam balancing theory adalah menyeimbangkan manfaat penggunaan utang dalam struktur modal, sehingga disebut pula dengan trade-off theory. Selanjutnya yaitu teori pendekatan Modigliani dan Miller yang mengusulkan dua proporsi dalam struktur, yaitu proporsi pertama mengatakan bahwa struktur tidak mempengaruhi nilai perusahaan, namun nilai perusahaan dipengaruhi oleh pendapatan perusahaan tersebut tidak terkait dengan pajak atau setelah pajak. Jadi yang mempengaruhi nilai perusahaan itu adalah pendapatan perusahaan tersebut tanpa pajak. Proporsi yang kedua yaitu mengatakan bahwa penggunaan aset atau sumber dana dapat meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi biaya modal tertimbang rata-rata. Kita akan membahas tentang apa sih fungsi dari struktur modal. Oke, fungsi dari struktur modal itu ada 4. Yang pertama yaitu memaksimalkan pengembalian, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga sebagai alat perencanaan pajak, yang keempat adalah dapat meminimalisir resiko. Maksimalisasi pengembalian. Struktur pemodalan yang dirancang dengan baik maka akan meningkatkan laba per saham, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pengembalian kepada para pemegang saham itu meningkat. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Struktur modal yang benar juga memfasilitasi ekspansi dan kontraksi modal uang agar sesuai dengan struktur dan kondisi bisnis. Jadi ketika struktur modal itu membaik, maka dia juga akan mempengaruhi bagaimana tindakan perusahaan atas kontraksi ataupun ekspansi suatu bisnis. Yang ketiga yaitu alat perencanaan pajak, di mana untuk perusahaan yang menggunakan dana utang dalam mengelola bisnisnya, maka struktur modal ini akan memberikan manfaat pengurangan pajak dan tabungan. Oleh sebab itu, struktur modal yang baik juga diperlukan oleh perusahaan dalam merencanakan masa depannya.
Terakhir yaitu mengurangi resiko keuangan dengan menyeimbangkan antara ekuitas dan dana utang, sehingga kedepannya ketika perusahaan mendapatkan masalah yang tidak terduga dan tidak dapat ditebak, itu dapat mengurangi masalah-masalah tersebut dengan struktur modal yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan struktur modal. Menurut sumber yang saya baca, tujuan dari struktur modal ini ada 5. Yang pertama, memaksimalkan modal yang dimiliki untuk tujuan pengembangan perusahaan. Jadi, dengan struktur modal kita dapat memaksimalkan modal kita, sehingga kita dapat meningkatkan perkembangan yang ada dalam perusahaan kita. Yang kedua adalah mengeksplorasi modal yang dimiliki untuk kegiatan operasional perusahaan. Jadi, struktur modal ini juga berpengaruh loh terhadap operasional perusahaan. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja selama ini dalam periode yang telah ditentukan. Jadi, struktur modal juga mencerminkan bagaimana prospek atau kinerja perusahaan dalam beberapa periode tertentu. Yang keempat yaitu mengevaluasi dan menghitung besarnya biaya operasional pada suatu perusahaan. Jadi, struktur modal ini juga bertujuan untuk menghitung biaya operasional suatu perusahaan. Yang kelima, mengatur perencanaan dan langkah yang akan diambil oleh perusahaan di masa yang akan datang. Jadi, struktur modal itu juga bertujuan untuk perusahaan mengambil langkah-langkah apa yang akan mereka ambil ketika mereka sudah menghadapi masa-masa modernisasi atau globalisasi yang terus kian meningkat. Setelah membahas teori, pengertian, fungsi, dan tujuan dari struktur modal, maka kita akan membahas tentang faktor-faktor struktur modal. Faktor yang mempengaruhi struktur modal. Di sini saya akan mengupas satu persatu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama yaitu stabilitas penjualan. Perusahaan yang relatif penjualannya stabil itu akan lebih kuat dan lebih aman dalam menekan beban tetapnya mereka, sehingga pada kedepannya nanti ketika ada resiko mereka itu tetap kuat. Karena apa? Karena faktor yang mempengaruhi itu adalah stabilitas penjualan. Jadi perusahaan tersebut juga harus mempertahankan bagaimana penjualan mereka itu tetap stabil. Yang kedua yaitu operating leverage, di mana perusahaan yang mengurangi leverage operasinya lebih mampu untuk menaikkan penggunaan leverage keuangan atau utang mereka. Berikutnya adalah struktur aset. Struktur aset yang dimiliki perusahaan itu ketika membaik, maka akan mempengaruhi bagaimana struktur modal itu terbentuk. Jadi, penyusunan struktur aset di perusahaan itu harus ditata dengan baik, karena hal tersebut mempengaruhi struktur modal yang ada di perusahaan dan akan mempengaruhi bagaimana proses produksi suatu perusahaan berjalan. Yang keempat yaitu modal kerja. Capital working ini sangat berpengaruh terhadap struktur modal. Modal kerja atau working capital ini adalah suatu aset lancar oleh perusahaan yang sangat mempengaruhi bagaimana jalannya suatu operasional perusahaan. Berikutnya yaitu pertumbuhan aktiva. Pertumbuhan aktiva ini jelas akan mempengaruhi struktur modal. Karena apa? Aktiva adalah harta yang ada pada perusahaan yang memiliki peran dalam operasi perusahaan seperti kas, persediaan, aktiva tetap, aktiva yang tidak berwujud, dan lain sebagainya. Sebab itu pertumbuhan aktiva ini sangat penting bagi perusahaan untuk menyusun bagaimana struktur modal yang akan mereka gunakan. Berikutnya adalah resiko. Ketidakpastian ekonomi yang tinggi, baik global ataupun nasional, sangat mempengaruhi jalannya perusahaan, baik saham, obligasi, atau lain sebagainya. Berikutnya yaitu likuiditas. Likuiditas ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Jadi kita dapat melihat bagaimana perusahaan itu bagaimana perusahaan itu bertahan dengan likuiditas mereka untuk melunasi hutang-hutang jangka pendek mereka. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal adalah ukuran perusahaan, di mana ukuran perusahaan merupakan perusahaan yang memiliki saham yang besar dan masing-masing penambahan lembar sahamnya hanya mempengaruhi sebagian kecil pada kemungkinan hilang kontrol dari pihak dominan kepada perusahaan yang terkait. Jadi, ukuran perusahaan besar kecil itu juga mempengaruhi bagaimana mereka dalam membentuk atau menyusun struktur modal mereka. Seperti contohnya, ketika kita dibandingkan ada perusahaan besar dan ada perusahaan kecil, itu juga sangat mempengaruhi bagaimana mereka harus menyusun struktur modal yang akan mereka gunakan untuk kedepannya.
Selanjutnya yaitu profitabilitas. Nah, profitabilitas suatu perusahaan juga jelas akan mempengaruhi struktur modal yang akan digunakan dan akan ditentukan oleh perusahaan tersebut. Materi yang terakhir yaitu tentang komponen dari struktur modal. Komponen struktur modal ini terdapat dua komponen, yaitu pertama modal asing, kedua modal sendiri. Modal asing ini adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan dan merupakan utang yang harus dibayar kembali dalam waktu tertentu dan harus tepat waktu tentunya. Jenisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu utang jangka pendek, yang kedua utang jangka menengah, dan yang ketiga adalah utang jangka panjang. Sudjajah dan Barlian 2003 pada halaman 324. Hutang jangka panjang merupakan salah satu dari bentuk pembiayaan jangka panjang yang dimiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun, biasanya 5-20 tahun. Pinjaman hutang jangka panjang dapat berupa pinjaman berjangka, pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja permanen, untuk melunasi hutang lain, atau membeli mesin dan peralatan, dan penerbitan obligasi. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan manajemen sehingga memilih untuk menggunakan hutang menurut Sudjajah et al. 2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya hutang terbatas. Walaupun perusahaan memperoleh laba besar, jumlah bunga yang dibayarkan besarnya tetap. Yang kedua yaitu hasil yang diharapkan lebih rendah daripada saham biasa. Yang ketiga, tidak ada perubahan pengendalian atas perusahaan bila pembiayaan memakai hutang. Yang keempat yaitu pembayaran bunga merupakan beban biaya yang dapat mengurangi pajak. Yang kelima yaitu fleksibilitas dalam struktur keuangan dapat dicapai dengan memasukkan peraturan penebusan dalam perjanjian obligasi. Yang keenam adalah kreditur atau investor lebih memilih menanamkan investasi dalam bentuk hutang jangka panjang karena beberapa pertimbangan. Menurut Sudjajah et al. 2003, pemilihan investasi dalam bentuk hutang jangka panjang dari sisi investor didasarkan pada beberapa hal berikut ini. Terdapat 4 ya. Yang pertama, hutang dapat memberikan prioritas baik dalam hal pendapatan maupun likuidasi kepada pemegangnya. Yang kedua, mempunyai jatuh tempo yang pasti. Yang ketiga, dilindungi oleh isi perjanjian hutang jangka panjang dari segi resiko. Jadi, di sini investor itu tidak takut bagaimana pengembalian dananya itu pasti gitulah. Karena apa? Karena mereka memiliki jatuh tempo yang pasti untuk mengembalikan dananya. Yang terakhir yaitu pemegang saham memperoleh pengembalian yang tetap kecuali pendapatan obligasi. Menurut WASI 1981 dalam struktur model konservatif, susunan model menitik beratkan pada model sendiri karena pertimbangan bahwa penggunaan hutang dalam pembiayaan perusahaan mengandung resiko yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Menurut Sudjajah et al. 2003 pada halaman 324, modal sendiri atau equity capital adalah dana jangka panjang perusahaan yang disediakan oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham yang terdiri dari berbagai jenis saham, saham preferen dan saham biasa, serta laba ditahan. Yang pertama, modal saham preferen. Saham preferen memberikan para pemegang sahamnya beberapa hak istimewa yang menjadikannya lebih senior atau lebih diprioritaskan daripada pemegang saham biasa. Jadi modal saham preferen ini adalah pemegang saham yang sangat menguasai gitu loh. Dia lebih senior karena dia memegang sahamnya itu lebih lama daripada pemegang saham biasanya. Beberapa keuntungan penggunaan saham preferen bagi manajemen menurut Sudjajah et al. 2003. Yang pertama, mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pengaruh keuangan perusahaan. Yang kedua, fleksibel karena saham preferen memperbolehkan penerbit untuk tetap pada posisi menunda tanpa mengambil resiko untuk memaksakan jika usaha sedang lesu, yaitu dengan tidak membagikan bunga atau membayar pokoknya. Yang ketiga yaitu dapat digunakan dalam restrukturisasi perusahaan, merger, pembelian saham oleh perusahaan dengan pembayaran melalui hutang baru dan investasi. Selanjutnya itu modal saham biasa. Modal saham biasa merupakan pemilik perusahaan adalah pemegang saham biasa yang menginvestasikan uangnya dengan harapan mendapat pengembalian di masa yang akan datang.
Pemegang saham biasanya kadang-kadang disebut pemilik residual sebab mereka hanya menerima sisa setelah seluruh tuntutan atau pendapatan dan aset telah dipenuhi. Jadi, modal saham biasa ini dimiliki oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan tersendiri, tapi keuntungannya mereka itu didapatkan setelah urusan atau pembagian keuangan di perusahaan itu selesai. Ada beberapa keunggulan pembiayaan dengan saham biasa bagi kepentingan manajemen atau perusahaan menurut Sujaja 2003 et al. Saham biasa tidak memberi dividen tetap. Yang kedua, saham biasa tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, karena saham bisa menyediakan landasan penyangga atas rugi yang diderita para kreditornya. Maka penjualan saham akan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang keempat, pengembalian yang diperoleh dalam saham biasa dalam bentuk keuntungan modal merupakan objek tarif pajak penghasilan yang rendah. Perbedaan dari modal asing dan modal sendiri adalah apa? Ketika modal asing itu kita harus membayar utang kita kembali. Karena apa? Karena modal asing itu kita butuhkan juga untuk menambah input perusahaan dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Sedangkan modal sendiri itu adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut yang dijadikan saham ataupun cadangan sebagai minimalisir resiko yang akan datang karena mengingat ketidakpastian ekonomi ini masih sangat tinggi. Contoh dari struktur modal setiap perusahaan yang baru berdiri ataupun akan memperlebar atau memperluas usahanya, maka dia akan membutuhkan perubahan modal. Karena apa? Oleh sebab itu, dibutuhkan struktur modal yang baik untuk memperluas atau menjangkau pasar-pasar lainnya sehingga dia tidak tertinggal dengan perusahaan-perusahaan lain. Struktur modal yang baik juga akan mendorong bagaimana perusahaan ini bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Mengingat dalam struktur modal ini juga disusun menyesuaikan bagaimana perusahaan itu besar atau kecil. Terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap perubahan struktur modal. Yang pertama, tingkat bunga. Yang kedua, stabilitas penjualan. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan aktiva. Yang keempat adalah susunan aktiva. Yang kelima, kadar resiko dan aktiva. Keenam adalah kebutuhan modal. Ketujuh adalah struktur saingan. Kedelapan, keadaan pasar modal. 9, sikap manajemen. Dan yang kesepuluh adalah sikap pemberi pinjaman. Melihat dari beberapa faktor yang tadi saya bacakan, itu menunjukkan bahwasanya struktur modal ini dipengaruhi oleh banyak variabel, sehingga perusahaan harus memang benar-benar menyusun struktur modal dengan baik, guna menyokong serta mendorong perusahaan itu akan tetap kokoh, walaupun terdapat resiko di masa yang akan datang. Sekian materi dari saya tentang bagaimana itu struktur modal. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian yang melihat video ini. Semoga kedepannya saya bisa memberikan materi yang lebih baik lagi daripada ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah ataupun ada materi yang saya sampaikan itu masih kurang tepat. Silakan Anda kritik dan sarannya melalui komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.